Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 605 moderat dan mendominasi. Di permukaan merek kaisar perak biru, energi yin dan yang terjalin, dan mereka menatap merek raksasa emas yang sangat dekat dengannya. Merek mamut emas lebih lembut dari yang dibayangkan Tang San. Ketika bergabung ke dalam merek, perasaan berat segera memasuki persepsi Tang San, seolah-olah seluruh orang mulai menjadi lebih tebal, coklat keemasan lembut. Lingkaran itu melebar keluar, merek itu sendiri tidak bermaksud bersaing untuk mendapatkan posisi, itu hanya menetap di posisinya sendiri, menggabungkan kekuatan garis keturunannya sendiri dengan merek, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh Tang San. Perasaan ini masih sangat nyaman, berat dan padat. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuhnya diberi makan oleh berat ini, setiap bagian tubuhnya berubah, energi keseluruhan di tubuhnya terus meningkat. Itu membuatnya harus lebih fokus pada mengompresi energi suantiannya untuk menghindari peningkatan terlalu banyak. Tetapi dia juga sangat jelas bahwa tidak peduli bagaimana dia mengompres, setelah menelan semua jejak mamut emas dan behemoth, kultivasinya akan mencapai tingkat puncak urutan ke-9. Mampu mengendalikan untuk tidak mencapai level dewa sudah menjadi batasnya. Penggabungan merek mamut emas memakan waktu 1 hari penuh, sosok Tang San berubah sedikit demi sedikit, otot-ototnya sedikit menonjol, dan dia tampak sedikit lebih kekar. Tubuh akan berubah ketika merek mamut emas benar-benar dicerna, di permukaan kulit, ada cahaya keemasan samar yang berkedip-kedip, dan seluruh orang menjadi lebih dan lebih tangguh dari dalam keluar. Mamut emas mengendalikan kekuatan bumi, dan sangat pandai mengendalikan gravitasi, dan pertahanannya sendiri bahkan lebih kuat. Dengan branding semacam ini, Tang San bisa disebut berkulit kasar dan berkulit tebal. Setelah fusi, Tang San tidak terburu-buru untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, tetapi terus menyetabilkannya selama 3 hari penuh, dan kemudian mulai terinspirasi oleh merek binatang itu. Dibandingkan dengan jejak mamut emas yang tebal dan kokoh, jejak behemoth penuh dengan rasa yang mendominasi. Lingkaran emas gelap segera memenuhi seluruh dantian, merajalela dan tak terkalahkan. Untungnya, Tang San pertama kali bergabung dengan merek mamut emas, dan pertahanannya sendiri juga sangat kuat, sehingga tidak menyebabkan dampak kekerasan instan. Dirangsang, tiba-tiba, merek-merek besar lainnya berhenti. Alam polaritas yang baik dan tidak menyenangkan berkembang segera, diikuti oleh alam membegal dewa. Secara paksa menekan merek ke behemoth. Merek behemoth Demon tidak takut sama sekali, langsung bentrok dengan mereka, dan meluncurkan serangan yang kuat lagi dan lagi. Merek behemoth ini bisa dikatakan sangat tangguh. Dia langsung melewati mamut emas, kaisar perak biru, dan perubahan waktu, dan kemudian memeras perubahan merak, dan mengambil tempat ketiga. Tetapi ketika menghadapi transformasi Liger dengan domain dewa pembegal, itu ditekan. Namun, orang ini tidak berdamai sama sekali. Sepertinya dia harus menyerang ke arah pertama. Momentum serangan itu tidak hanya kurang terkandung, itu menjadi semakin ganas. Ini di luar dugaan Tang San, dia tidak menyangka binatang raksasa itu begitu kejam. Pada saat ini, jika kamu melepaskannya, perlu waktu untuk terus berlari, sehingga Lingki Tianyan dan Liger yang lebih kuat akan secara paksa menekannya untuk menyerah. Tetapi pada saat ini, Tang San tiba-tiba memiliki inspirasi di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memicu merek mamut emas, memungkinkan merek mamut emas tebal untuk bergabung dengan merek binatang Demon. Segera setelah kedua merek bersentuhan, merek behemoth tidak hanya tidak melawan, tetapi menjadi sangat bersemangat, dan segera mulai dengan panik menyerap kekuatan merek Golden Mammoth, sehingga memperkuat dirinya dan terus mengisi daya ke atas. Benar saja, dengan tambahan mamut emas, kekuatan merek binatang behemoth meningkat pesat, secara paksa menjatuhkan domain dewa pembegal, menempati posisi Liger. Pada akhirnya, itu meluncurkan dampak terhadap Lingki Tianyan. Mata surgawi Lingki tidak bergerak. Tingkat energi keduanya berbeda. Yang satu berfokus pada tingkat spiritual dan yang lainnya berfokus pada tingkat fisik. Bidang polaritas baik dan buruk telah menunjukkan kemampuan yang sangat kuat saat ini. Setiap kali merek behemoth Demon meluncurkan dampak yang kuat, akan ada masalah dari satu jenis atau lainnya, seperti mobilisasi energi yang tiba-tiba dan tidak tepat waktu. Perpaduan merek behemoth Demon dan merek mamut emas tidak mulus, tetapi tidak mampu menembus resistensi mata badak. Benar-benar layak menjadi Dinghai Shenzhen. Tang San dalam suasana hati yang baik saat ini.
Karena dia jelas merasakan bahwa dengan agresivitas raksasa behemoth, kekuatan mamut emas adalah mendambakan daripada menolak, dan merek mamut emas juga diizinkan untuk diintegrasikan ke dalamnya. Dalam proses menggabungkan keduanya, kekuatannya memang meningkat, tetapi sifat perang behemoth juga sangat dipengaruhi oleh mamut emas, dan secara bertahap menjadi stabil. Perpaduan kedua merek ternyata cukup harmonis. Ini sangat berbeda dari harapan Tang San sebelumnya bahwa keduanya akan bertentangan. Meskipun ini karena penindasan jejak lain, itu juga menunjukkan bahwa dua garis keturunan Behemoth dan Golden Mammoth memiliki beberapa poin dari tujuan yang sama, sehingga mereka bergabung dengan sangat mulus. Dan seiring dengan perpaduan mereka, Tang San hanya merasa seolah-olah tubuhnya membengkak, pembuluh darahnya mendidih, dan semua tanda mereknya juga terpengaruh. Tubuh tampaknya dicurahkan berulang-ulang oleh kekuatan darah yang mengerikan, terus-menerus dibaptis, terus-menerus menjadi lebih padat. Waktu berlalu menit demi menit, dan Tang San juga memasuki keadaan meditasi. Integrasi dua merek utama adalah situasi terbaik baginya. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan dapat memanen merek garis keturunan yang sangat kuat, dan pada saat yang sama, dia dapat sangat meningkatkan kekuatan fisiknya, berbaikan atas kekurangannya, dan memberikan manfaat untuk masa depan, membuka jalan bagi pengaruh dewa. Dengan tubuh yang kuat, secara alami akan menjadi lebih mudah untuk mengintegrasikan Qi Yin dan yang lebih kuat. Tepat ketika Tang San berpikir bahwa semuanya akan berada dalam keadaan stabil ini, itu juga ketika merek fusi raksasa dan mamut emas secara bertahap stabil, dan dampak pada merek Lingki Tianyan secara bertahap melemah, dan mutasi tiba-tiba pecah. Sedikit cahaya keemasan, tanpa peringatan apapun, menyala di merek yang telah menyatu dengan lebih dari 90%. Saat berikutnya, Tang San hanya merasa bahwa cahaya keemasan langsung naik, membumbung ke atas, langsung bergegas menuju laut spiritualnya sendiri. Ya, ledakan tanpa peringatan apapun. Dimanapun cahaya keemasan berlalu, Tang San merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan ditembus, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak. Sepertinya dia ingin menghancurkan laut spiritualnya sendiri. Pada titik kritis, cairan api surgawi 7 warna yang tersembunyi di lautan roh langsung dicurahkan untuk memblokir cahaya keemasan Senteng, dan pori-pori seluruh tubuh Tang San memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan berdampak pada cairan Qicai Tianhuo dan sedikit mereda, tetapi pada saat berikutnya, sebuah lubang dilubangi dari pertahanan yang dibentuk oleh cairan Qicai Tianhuo. Aura menakutkan yang penuh dengan pikiran pantang menyerah tiba-tiba meletus, dan lautan spiritual Tang San langsung membengkak. Rasa sakit yang hebat membuatnya merasa bahwa laut spiritualnya diledakkan langsung seperti balon, dan kecepatannya sangat cepat. Mengapa ini terjadi? Tang San tidak mengenal dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perubahan fusi merek seperti itu. Faktanya, ini juga pertama kalinya dia mencoba menggabungkan dua jejak tingkat pertama bersama-sama. Pada saat seperti ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jika dia melanjutkan, begitu laut spiritualnya pecah, semuanya akan berakhir. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa di luar lembah emas, sudah ada guntur kesengsaraan yang mengembun. Tidak dapat menekan kekuatan ini, tidak hanya lautan spiritual yang akan berakhir, tetapi juga pembaptisan kesusahan guntur. Solen 5 Chapter 606 Langit Runtuh. Pada saat kritis, Tang San tidak peduli tentang konsumsi kesadarannya jauh di dalam inti lautan roh. Cahaya keemasan yang sama tiba-tiba menyala, dan aura agung muncul seketika, duduk di tengah. Pada saat ini, seluruh lembah emas sedikit bergetar. Tekanan besar dari langit membuat gadis-gadis bernama Merah Pucat, dan klan suku Liger juga berlari keluar dari stasiun dan melihat ke langit. Setelah menyerap roh kayu emas, pohon emas kuno yang tumbuh subur sepertinya merasakan sesuatu, setiap cabang bergetar, dan kekuatan opresif yang menakutkan memberi orang rasa takut yang tak terlukiskan. Apakah ini langit runtuh? Liger mau tak mau berkata. Tetapi pada saat ini, di lembah emas, ke arah gua, napas yang agung tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama kaget, ada juga perasaan harus memberi penghormatan. Dengan munculnya aura agung ini, tekanan dari langit tiba-tiba menghilang. Di seluruh lembah emas, seolah-olah penghalang magis tiba-tiba muncul, benar-benar mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar. Di dalam gua, di depan Tang San, cahaya keemasan berkedip samar, dan di dahinya, ada juga pola cahaya keemasan Trisula yang terlihat samar. Cahaya keemasan yang mengalir ke pikirannya dipengaruhi oleh tekanan Trisula emas, dan akhirnya tidak menembus lautan spiritual Tang San. Meskipun masih berdampak keras, itu dihantam oleh Trisula emas lagi dan lagi. Tekan ke bawah.
Terinspirasi oleh perasaan Dewa Tangsan, dia menggunakan aura senjata super Dewa Trisula Dewa Laut untuk menekannya secara paksa, menekan cahaya keemasan kembali ke tempat di mana garis keturunannya tercetak di dantiannya. Di dantian, jejak yang semula di tempat kedua kini telah melampaui mata badak, bahkan saat cahaya keemasan meletus di ranah baik dan buruk, itu juga menyusut dan tidak berani bertarung dengannya lagi. Cahaya keemasan ditekan kembali, dan pancaran merek sepenuhnya berlipat ganda, setidaknya 3 kali ukuran merek lain, dan cahaya keemasan cemerlang menerangi seluruh dantian. Bahkan jejak kristal, yang sebelumnya dalam keadaan diam, memancarkan cahaya terang saat ini. Tangsan hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sudah hancur, jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia akan pingsan sejak lama. Tubuhnya tampaknya dalam proses runtuh dan mengubah kombinasi, kelompok cahaya keemasan yang menyilaukan dengan cepat merender tubuhnya. Apa yang bisa dilakukan Tangsan saat ini adalah mengendalikan tekanan Trisula Emas untuk secara paksa menindas kelompok cahaya emas, mencegah kekuatannya menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Adegan aneh muncul, sementara tubuh Tangsan sangat kesakitan, sepertinya itu benar-benar diatur ulang. Apakah itu tulang, meridian, atau organ dalam, semuanya dibuat dengan lapisan emas, dan di bawah aksi lapisan emas ini, perubahan halus sedang terjadi. Sebagai mantan Raja Dewa, Tangsan mengerti bahwa ini adalah mutasi yang dipengaruhi oleh merek fusi baru ini. Energi mutasi yang kuat dengan keras mempengaruhi dan mengubah tubuhnya. Rasa sakit yang parah berangsur-angsur berubah menjadi gatal-gatal, warna emas mengalir ke seluruh tubuh, dan bahkan jejak lainnya dibuat dengan lapisan emas, membuat Tangsan merasa bahwa jejak lainnya tampaknya telah tumbuh sedikit, jejak yang telah tidak dinaikkan ke urutan ke-9, mereka semua berevolusi menuju urutan ke-9, tidak terkecuali Lingki Tianyan. Sekarang setelah krisis secara bertahap teratasi, Tangsan punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Dia samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah itu darah mamut emas atau darah behemoth? Mereka adalah darah tingkat pertama yang paling kuat di benua Falan. Mereka adalah eksistensi yang memiliki warisan Kaisar Iblis Besar, dan mereka memiliki kekuatan untuk berdiri di ujung piramida di bidang ini. Kemudian, dia menggunakan Suantian Gong untuk secara paksa menggabungkan dua kekuatan seperti itu, dan ketika mereka saling melengkapi, perubahan kuantitatif terus-menerus terjadi dalam proses fusi. Dan ketika perubahan kuantitatif setelah fusi antara keduanya mencapai tingkat tertentu, tepatnya, itu mencapai batas atas yang dapat dicapai oleh kekuatan darah dari plane ini, dan mutasi terjadi. Itu adalah mutasi yang menghancurkan, atau mutasi yang dibatasi oleh aturan seluruh alam. Menyentuh aturan, terutama menyentuh aturan plane, mau tidak mau akan dibalas, jadi ada wabah ini sekarang. Dengan kata lain, di plane ini, pembuluh darah yang lebih kuat tidak boleh muncul. Jika garis keturunan tingkat pertama memiliki batas atas, maka sebagai Kaisar Iblis Kristal terkuat di dunia, kekuatan garis keturunan kemungkinan akan menyentuh atau mendekati batas atas ini. Dan begitu ada mutasi garis keturunan yang melebihi batas atas ini, maka itu akan ditekan oleh plane dan menghasilkan serangan balik garis keturunan. Kombinasi garis keturunan mamut emas dan behemoth jelas berada di luar kisaran ini, artinya, merek garis keturunan setelah fusi telah mencapai garis keturunan tingkat pertama, yang merupakan perpaduan yin dan yang dipikirkan Tangsan sebelumnya. Darah super setelah itu. Ledakan tadi hanya karena ini. Ini adalah aturan plane. Yang ada di plane pasti dibatasi oleh aturan. Kecuali itu pada tingkat Kaisar Iblis Besar, itu mungkin bisa melawan aturan sampai batas tertentu, seperti Kaisar Iblis Besar Tianhu yang diam-diam membimbing keberuntungan seluruh plane untuk digunakan oleh benua Falan, yaitu menggunakan dan menghindari aturan sampai batas tertentu. Dan Tangsan tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi sebagai Raja Dewa, dia memiliki cara untuk menjadi milik Raja Dewa. Sebagai artefak super, Trisula Emas ada di luar tingkat energi plane ini. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah serangan balik dari plane, itu tidak dapat menembus nafas Trisula Emas. Dengan pencegahan yang kuat dari generasi Raja Dewa, Tangsan dengan paksa menekan reaksi kerusuhan garis keturunan. Tidak diragukan lagi, hasil ini akan membuatnya lebih ditolak oleh plane, dan akan lebih sulit untuk menembus tingkat dewa di masa depan, dan kesusahan guntur akan lebih menakutkan. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan masalah di depannya terlebih dahulu. Sekarang ditekan oleh kekuatan Trisula Emas, Tangsan akhirnya membuat perpaduan merek ini hampir selesai. Dan kekuatan garis keturunan yang menembus batas ini juga menunjukkan kekuatan mutannya yang sebenarnya, menyebabkan tubuh Tangsan mengatur ulang. Ya, itu adalah reorganisasi,
sekarang perubahan seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai terlahir kembali. Dengan munculnya garis keturunan super, ditambah dengan akumulasi latar belakang Tang San, meskipun ia belum menembus ke tingkat dewa, tubuhnya telah mencapai standar tingkat dewa sampai batas tertentu. Tingkat dewa direorganisasi dalam bencana guntur, Tang San tidak memiliki bencana guntur, tetapi mengandalkan kekuatan garis keturunan super untuk menjalani reorganisasi dan perubahan, kekuatan tubuhnya naik ke tingkat lain, sehingga semua merek garis keturunannya dibuat. Kemudian datanglah keadaan evolusi. Perubahan seperti itu sama sekali tidak terpikirkan jika bukan karena usaha sendiri, tetapi hanya dengan dugaan. Kamu benar-benar telah menciptakan masalah bagi dirimu sendiri. Namun, ini adalah akhirnya, dan tidak ada gunanya memikirkannya. Setelah pembentukan merek ini, basis kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9, dan dia dapat mengambil langkah terakhir untuk mengatasi bencana kapan saja. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa berani menyeberangi malapetaka? Tetapi manfaat yang dibawa oleh ini tidak diragukan lagi bahwa kekuatannya telah membuat lompatan besar lainnya. Bahkan jika Tang San tidak menggunakan akal sehatnya, mengandalkan kekuatannya sendiri, dia sudah cukup untuk melawan sebagian besar Feng Hao Duoluo tingkat dewa 10 tingkat. Proses reorganisasi memakan waktu 7 hari. Ketika semua warna emas gelap berangsur-angsur memudar, di dantian Tang San, jejak emas besar dengan bangga mengambil tempat pertama, cahaya mengintimidasi seluruh dantian, membuat jejak garis keturunan lainnya tampaknya menjadi satelitnya. Bahkan Lim Qitianyan tidak terkecuali. Solen 5 Chapter 607 Transformasi Jinmeng. Tang San sendiri dapat merasakan bahwa fluktuasi ki dan darah saat ini sangat kuat, dan ki dan darah yang kuat tampaknya mampu membakar udara di sekitarnya hanya dengan sedikit gerakan. Perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir melalui setiap sudut tubuh. Tingginya sudah mendekati 2 meter, dan otot-otot di tubuhnya tidak terlalu menonjol, tetapi memiliki garis yang sangat indah. Di antara gerak-gerik itu, ada kekuatan dahsyat yang seolah meledak kapan saja. Ini mengingatkannya bahwa ketika dia berada di alam dewa, ada dewa tingkat pertama bernama Hercules, yang memiliki kekuatan mengerikan yang membenci langit tanpa kendali dan kebencian tanpa cincin. Saat ini, dia merasa seperti itu. Kulit kembali ke penampilan manusia normal, tetapi selama ki dan darahnya beredar, permukaan kulit akan segera memiliki lapisan kecemerlangan emas gelap. Ini adalah garis keturunan super pertama yang dia miliki. Sebelum Tang San bergabung, dia awalnya ingin menyebut ini garis keturunan Golden Beeman, mamut emas plus raksasa Beeman. Sekarang sepertinya agak tidak pantas. Dia memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk menamai merek ini transformasi Jinmeng kekuatan fisik tertinggi. Sampai sejauh mana garis keturunan super yang melebihi garis keturunan tingkat pertama dapat berevolusi pada akhirnya. Itu secara alami harus dapat melampaui tingkat terkuat saat ini di plane ini. Kaisar plane ini, menurut persepsi Tang San, sudah dekat dengan tingkat titah para dewa tingkat pertama dari alam dewa. Lebih dari kaisar, itu setidaknya adalah dewa tingkat pertama, dan tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan bergerak lebih dekat ke tingkat raja dewa. Tang San tahu bahwa jika dia membiarkan dirinya melahirkan beberapa garis keturunan super lagi, ketika kekuatannya kembali ke tingkat raja dewa di masa depan, dia bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Kota Keri. Sudah setengah bulan sejak aku kembali. Mei Gongzi sering berada di balik pintu tertutup, dan berita bahwa dia memenangkan kejuaraan ganda klasik pengadilan leluhur telah menyebar ke seluruh kota di bawah penyebaran Raja Iblis Merak yang disengaja. Untuk sementara waktu, para pemimpin ras besar di kota Keri semuanya terkejut, dan ras monster merak bahkan lebih bergejolak. Adapun segala sesuatu di dunia luar, Mei Gongzi tampaknya tidak tahu sama sekali, dan hanya diam di kamarnya. Melihat keluar jendela, mata Mei Gongzi sedikit kabur. Lagi pula, dia masih tidak melihat seperti apa wajah aslinya di balik topeng itu. Dia tidak akan pernah melupakan tatapan tenang dan tenangnya terakhir kali, seolah-olah tiada hanyalah hal yang sederhana dan normal baginya. Dia mengingat ketidakpercayaan dan keraguannya tentang dia, mengapa? Karena dia sangat baik pada dirinya sendiri. Itu semacam kebaikan tanpa alasan, begitu bagus sehingga dia tidak berani menerimanya. Selama waktu di Zuting, setiap hari tegang dan mengasyikkan, dan setiap hari meningkat pesat, dan setiap hari menghadapi lawan yang kuat. Kehidupan yang intens dan menggairahkan sangat membekas dalam ingatannya. Tapi tidak peduli musuh kuat seperti apa yang dia hadapi, dia selalu memiliki perlindungan di sisinya, sepertinya selama dia ada di sana, hatinya akan sangat stabil.
Untuk membuat dirinya dan ayahnya mempercayainya, dia membuat sumpah darah. Dia tidak memiliki keraguan tentang dirinya sendiri, dan senjata super divine yang diwakili oleh bayangan pedang berdarah masih ada di inti spiritualnya. Dengan bantuannya, dia memiliki bentuk embrio kesadaran ilahi. Bahkan jika dia tidak berlatih setiap hari sekarang, kekuatan spiritualnya meningkat dari hari ke hari, dan kultivasinya juga berkembang menuju tingkat dewa. Dia membawa dirinya sendiri, bahkan lebih dari ayahnya. Namun, itu hanya orang seperti itu, dan dia pergi begitu saja. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melihat wajah aslinya setelah kompetisi, tetapi bahkan pada akhirnya, dia masih tidak melepas topengnya. Seperti apa sebenarnya dia? Saudara, tahukah kamu, aku sangat merindukanmu, aku selalu merindukanmu. Aku sangat menyesal, mengapa aku tidak sangat memintamu untuk melepas topengmu lebih awal. Dengan begitu, setidaknya aku bisa membekas gambarmu di hatiku. Jantungnya berdegup kencang lagi, dan matanya kembali basah. Dong dong dong. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam, mengerucutkan bibir merahnya, dan dengan paksa menahan air matanya. Silakan masuk. Pintu terbuka, dan dia tampak kemerahan dengan pakaian lengkap. Itu tidak terlihat seperti Raja Iblis Merak Besar, yang terluka parah dan sekarat, datang dari luar. Pintu terbuka, dan dia tampak kemerahan dengan pakaian lengkap, tidak seperti Raja Iblis Merak Besar yang terluka parah dan sekarat datang dari luar. Melihat penampilan putrinya, Raja Iblis Merak Besar menghela nafas dan berkata, sudah waktunya untuk keluar. Mei Gongzi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya duduk diam di sana. Raja Iblis Merak Besar datang untuk duduk di hadapannya, aku telah melakukan pekerjaan yang baik untuk meletakkan dasar bagimu. Kamu tahu, kamu harus bersorak. Jika dia masih di sana, dia pasti akan berharap untuk melihat seorang pemandu sorak. Kamu kuat. Dia bekerja keras untuk membantumu memenangkan kompetisi dan membantumu meningkatkan ke tingkat yang lebih kuat. Bukankah keinginan mendasar dari organisasi Redemption Organization-mu untuk membantu manusia memiliki ruang hidup yang lebih baik? Ini juga harus menjadi keinginannya, untuk keinginan ini, kamu juga harus semangat. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dengan lembut, maaf, ayah. Aku tidak bisa. Aku tidak punya pikiran lain di benakku saat ini. Maaf. Seluruh tubuhnya dalam keadaan runtuh sekarang. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia telah menghadapi ketidakpedulian dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya di antara klan Iblis Merak. Bahkan ayahnya selalu merasa agak jauh darinya. Apa, ibunya sangat baik padanya, tapi ibunya sepertinya selalu memiliki hati yang sangat berat. Hanya dia yang mengenakan topeng, topeng itu tampaknya menjadi penghalang di antara mereka, tetapi selain topeng, dia benar-benar terbuka untuknya. Seseorang rela tiada untuk seseorang, ini adalah satu-satunya hal yang membuat hati Mei Gongzi menderita dampak yang sangat besar. Pikirannya penuh dengan sosoknya, dalam hal ini, apalagi yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia hanya seorang gadis di bawah 20 tahun. Kepergian Ashura berdampak besar padanya. Raja Iblis Merak Besar menghela nafas dan berkata, aku mengerti suasana hatimu. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini, kamu harus selalu melihat ke depan. Jika kamu ingin melakukan apapun untuknya, aku akan mendukungmu. Tetapi kamu harus menghibur diri sendiri. Bangun, bangunlah. Ambil tanggung jawab yang harus kamu ambil. Saat ini, situasi di pihak leluhur relatif stabil. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Setidaknya untuk saat ini, pihak leluhur tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap kami untuk saat ini. Kamu telah kembali, kamu adalah halaman leluhur. Juara ganda kompetisi elit berarti kamu memiliki kemungkinan untuk menghidupkan kembali klan monster merak. Pengadilan leluhur selalu membanggakan diri karena bersikap adil, jadi mereka tidak akan mengizinkan pria dari Jingfeng itu datang kepada kami seperti terakhir kali. Hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah dua hal, satu adalah untuk berhasil mewarisi tahtaku, dan yang lainnya adalah untuk mempersiapkan pembekalan pengadilan leluhur. Jika kamu ingin menjadi penguasa kota utama, pembekalan sangat penting. Kamu harus mendapatkan dukungan lebih dari setengah Kaisar Iblis untuk benar-benar mengamankan posisi ini. Lokasi memberi kita kesempatan untuk memunculkan kembali ras monster merak. Raja Iblis Merak Besar berbicara tanpa lelah, tetapi Mei Gongzi hanya duduk di sana, mendengarkan dengan tenang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Raja Iblis Merak Besar mengerutkan kening, waktu hampir habis. Kamu harus bersiap untuk mengatasi bencana. Hanya dengan menerobos ke tingkat dewamu dapat berhasil mewarisi tahta.
Dengan kondisimu saat ini, bagaimana aku bisa yakin untuk membiarkanmu mengatasi malapetaka? Mei Gongxi menundukkan kepalanya dan masih tidak berbicara. Raja Iblis Merak Besar berdiri dan mondar-mandir di dalam ruangan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak ingin membalaskan dendamnya? Tidak peduli seberapa besar kamu berduka, kamu akan selalu membalas dendam. Apa yang harus dilakukan? Mei Gongxi terkejut, akhirnya mengangkat kepalanya, menatap ayahnya, dan cahaya menyilaukan melintas di matanya secara instan. Ya, balas dendam untuk saudaraku. Soul Land 5 Chapter 608 menunggu di Akademi Keri. Musuhnya jelas, Dark Demon Great Demon Emperor. Itu yang membegal Ashura. Jika kamu ingin membalas dendam, yang kamu butuhkan adalah kekuatan dan kekuatan. Begitu leluhur kita, Kaisar Iblis Merak, pasti berada di atasnya. Dan bakat yang kamu miliki sekarang bahkan di atas leluhur. Kamu ingin membalaskan dendam Ashura, maka kamu harus untuk terus membuat dirimu lebih kuat. Hanya dengan kekuatan yang kuat kamu dapat memiliki kemungkinan untuk membalas dendam. Pertama menjadi seorang kaisar, menjadi kaisar yang lebih kuat dari Raja Iblis ke-8, dan kemudian membegalnya, balas dendam untuk Ashura. Itu hal terpenting yang dapat kamu lakukan untuk dia. Setelah mendengar kata-katanya, Mei Gongxi menarik napas dalam-dalam, balas dendam, ya, aku harus membalaskan dendamnya. Raja Iblis Merak Besar melihat bahwa emosinya akhirnya dimobilisasi olehnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, langkah pertama yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengatasi malapetaka. Sebelum kamu dapat mengatasi malapetaka, kamu perlu menyesuaikan keadaan dan suasana hatimu. Keseimbangan, kamu harus pergi ke bencana ketika rohmu mencapai puncaknya, di bawah pengawasan semua leluhur. Bakatmu luar biasa, dan kamu telah diakui oleh Tian Jiling, pasti sangat sulit untuk mengatasi bencana, jadi kamu harus siap. Mei Gongxi berkata dengan sungguh-sungguh, persiapan seperti apa yang aku butuhkan? Raja Iblis Merak Besar berkata, pertama-tama, spiritualitas harus stabil, dan kamu harus menyesuaikan roh dan jiwamu ke kondisi yang sangat stabil, sehingga tubuh dan jiwamu dapat mencapai kondisi puncaknya. Dengan cara ini, ketika kamu berada di atas bencana, kamu dapat menggunakan negara terbaik untuk menghadapi bencana. Setelah turnamen elit pengadilan leluhur, latar belakangmu tidak masalah, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat kesengsaraan gunturmu, jadi kamu harus sepenuhnya siap. Di sisiku, aku akan menyiapkan pil obat untukmu, dan kamu dapat menyesuaikan keadaannya sendiri. Waktu bukan untukku, tetapi sesegera mungkin. Mei Gongxi menundukkan kepalanya, berpikir sejenak, dan berkata, aku ingin kembali ke Akademi Keri dan membuat penyesuaian di sana. Kembali ke Keri Chollege, Raja Iblis Merak bertanya dengan heran. Mei Gongxi mengangguk dan berkata, aku dibesarkan di sana. Aku ingin kembali ke sana sehingga aku bisa sedikit bersantai. Raja Iblis Merak Agung berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Tapi waktunya tidak boleh terlalu lama. Harus disesuaikan dalam waktu setengah bulan. Bisakah kamu melakukannya? Mei Gongxi berkata, oke. Setelah Raja Iblis Merak memberitahunya beberapa patah kata lagi, dia bangkit dan pergi. Kesengsaraan Mei Gongxi dan integrasi posisi patriark masih membutuhkan banyak persiapan. Dengan bantuan juara pengadilan leluhur, klan lain di kota sekarang tidak memiliki suara oposisi, yang lebih merepotkan adalah masalah internal klan. Bagaimanapun, Mei Gongxi bukanlah monster merak murni, dia masih memiliki darah manusia. Sudah banyak suara-suara sumbang di klan sekarang, bahkan mempertanyakan mengapa kepala klan harus fokus mengasuh Mei Gongxi daripada ahli waris lainnya. Di klan monster merak, bukannya tidak ada anak yang luar biasa sama sekali. Mei Gongxi hanya mengemasi barang-barangnya dan diam-diam meninggalkan rumah leluhur klan monster merak. Dia mengenakan jubah putih besar dengan tudung, menyembunyikan wajahnya yang cantik di dalam tudung. Selama dia sedikit menundukkan kepalanya, tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Cahaya perak berkedip, dan ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di kaki bukit perguruan tinggi Keri. Melihat tangga naik, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Setelah berdiri di sana selama beberapa menit, dia maju selangkah dan perlahan naik. Dia masih memiliki banyak kasih sayang untuk Akademi Keri. Ketika dia masih kecil, ketika dia diintimidasi di klan, dia berlari kembali ke akademi. Di sini, setidaknya tidak ada yang akan menggertaknya, dan para guru dan teman sekelas juga memperlakukannya sangat banyak. Saat dia menaiki tangga,
hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia merasakan udara segar dari tanaman. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah bulan, wajahnya yang cantik bersinar. Hanya berjalan begitu lambat, ya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan di masa depan adalah balas dendam. Gunakan saja apa yang diajarkan kakakku untuk menjadi lebih kuat, dan gunakan darah Raja Iblis Kegelapan untuk memberi penghormatan kepada kakakku. Cinta dapat membuat seseorang berkembang, dan kebencian juga dapat mendukung kemajuan seseorang. Akhirnya, dia sampai di gerbang Kericol Lege, dan gerbang besar itu masih sangat megah. Tapi tatapannya tidak melihat ke bagian dalam akademi, tapi ke sudut di sisi gerbang. Suatu kali, dia berdiri di sana untuk waktu yang lama dan menunggu di sana untuk waktu yang lama. Dan alasan mengapa dia ingin kembali bukan untuk merasa nyaman di sekolah, tetapi untuk menunggu di sana lagi. Kalau dia masih hidup, katanya, 3 hari, selama dia memanggilnya, dalam 3 hari, dia pasti akan kembali, dia pasti akan datang ke sisinya. Bahkan jika dia masih di istana leluhur, panggilannya sendiri membuatnya bergegas kembali dengan segala cara. Jadi, sekarang, apakah dia akan kembali? Akan kembali. Berjalan perlahan ke tempat itu, lokasi yang familiar itu, tangannya bahkan dengan gemetar menekan informasi kontak yang dia tinggalkan. Berjalan perlahan ke tempat itu, lokasi yang familiar itu, tangannya bahkan dengan gemetar menekan informasi kontak yang dia tinggalkan. Kakak, aku menunggumu, aku akan menunggumu di sini, menunggumu selama 3 hari. Kamu berjanji padaku, 3 hari, kamu pasti akan kembali. Kamu pasti akan kembali padaku, jangan bohong kepadaku. Kamu harus melakukannya, ini adalah janjimu kepadaku. Ketika dia menggumamkan kata-kata ini pada dirinya sendiri, air mata sudah memenuhi wajahnya yang lembut. Waktu yang benar-benar dia habiskan bersamanya sebenarnya tidak terlalu lama, waktu terlama yang dia habiskan bersamanya adalah di kompetisi ini. Namun, bahkan setelah bergaul untuk waktu yang singkat, dia telah membekas dalam-dalam wajah bertopengnya di hatinya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa sebelum dia mundur, dia ingin meminta secangkir teh susu, tetapi dia tidak memberikannya kepadanya. Tetapi kemudian, dia bahkan memberikan hidupnya untuk dirinya sendiri. Dia berjongkok perlahan, dan diam-diam menangis di bawah penutup jubah. Kakak, bisakah kamu kembali? Bisakah kamu kembali? Waktu berlalu dengan cepat, tetapi tampaknya berjalan sangat lambat. Pada saat ini, Mei Gongxi berharap waktu akan berlalu lebih lambat. Karena, selama masih ada 3 hari, akan ada harapan di hatinya. Masih ada secercah harapan. Tapi waktu akhirnya akan berlalu, itu akan menjadi gelap dan terang kembali. Suatu hari berlalu begitu tenang. Gelap, cerah lagi, sudah 2 hari. Mei Gongxi telah menunggu di sana, dengan bodohnya. Adegan dia dulu bersamanya telah terlintas di benaknya dalam 2 hari terakhir. Ketika kamu kehilangannya, kamu cenderung lebih menghargainya. Semua orang pernah mendengar pepatah ini, tetapi ketika kamu benar-benar memilikinya, berapa banyak orang yang tahu bagaimana mencintai dengan sepenuh hati. Mei Gongxi bahkan tidak tahu emosi seperti apa yang dia miliki terhadap Ashura, satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa dia telah menanamnya di dalam hatinya. Langit mulai gelap lagi, dan hampir setengah dari hari ketiga telah berlalu. Dia tidak datang, meskipun ada sedikit harapan di hatinya, dia tidak datang sama sekali. Harapan berkurang setiap detik, dan hatinya semakin dingin setiap saat. Tapi dia masih akan menunggu sampai saat-saat terakhir. Yang menggantikan harapan adalah kebencian, semakin sedikit harapan, semakin kuat kebencian itu, sehingga temperamennya mulai berubah tanpa terlihat. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan tiada untuk dirinya sendiri, jika bukan karena musuh yang begitu kuat, bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu dapat membalaskan dendamnya. Niat membegal yang dingin tetap ada di dalam hatinya, dan bagian dari garis keturunan milik Kaisar Iblis Harimau Putih Besar terus-menerus mendidih. Daunnya berjatuhan, bisakah kamu membiarkanku menyapu sisi ini? Sebuah suara lembut terdengar pada saat ini, yang membuat hati Mei Gongxi yang tenggelam dalam niat membegal tiba-tiba terbangun.